Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Greni dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan video pembahasan materi mengenai keragaman budaya sebagai identitas nasional. Tugas ini guna memenuhi tugas micro teaching ampuan Bapak Andi Irwan Benadik dan Ibu Erin Suhari. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang dinamika sosial dan sekarang kita akan masuk ke bab baru nih. Jadi jangan lupa pada bawa buku geografinya kan. Nah, kita buka bukunya bareng-bareng di halaman 324. Kali ini kita menggunakan buku geografi untuk SMA atau MA kelas 11 karangan dari Yasinta Lubudi. Nah, ini buku dari penerbit Erlangga. Nah, sekarang kita bahas mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Pada bab keragaman budaya sebagai identitas nasional, kita akan membahas beberapa hal nih. Yang pertama ada definisi kebudayaan, yang kedua faktor geografis penyebab keanekaragaman kebudayaan, yang ketiga ada persebaran kebudayaan, yang keempat ada pembentukan kebudayaan Indonesia, yang kelima ada pemanfaatan dan pelestarian budaya dalam sektor ekonomi dan sektor pariwisata, lalu yang keenam ada budaya Indonesia sebagai bagian dari budaya global. Lalu kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasannya. Tadi kita sudah sampai dari poin yang pertama yaitu definisi. Kita tahu nih untuk wilayah Indonesia sangat mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Lalu potensi alam tersebut juga diiringi dengan potensi kebudayaan yang sangat luar biasa nih. Kata budaya tersebut atau kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Kata budaya itu berasal dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, akal, pikiran, cipta, rasa, dan kehendak atau karsa. Pada halaman 329 di sini juga menjelaskan karena kita sedang belajar geografi, oleh karena itu kita mengaitkan tentang keberadaan budaya dari segi faktor geografi apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana kebudayaan itu bisa muncul seperti itu dengan dianalisis dari faktor-faktor geografi atau faktor-faktor alam yang ada. Jadi kalian bisa dibaca sendiri di halaman 239 ya. Kita sudah membahas mengenai geografi dari sudut pandang budaya atau budaya itu sendiri. Lalu di sini ada pengertian ya mengenai geografi budaya. Geografi budaya sendiri merupakan bagian dari geografi manusia atau human geography yang fokus pada pola dan interaksi budaya manusia, baik material maupun non-material, dalam kaitannya dengan lingkungan alam dan pengolahan ruang oleh manusia. Jadi itu adalah pengertian mengenai geografi budaya. Kita lanjut lagi ya untuk bahas yang poin nomor 3, yaitu ada unsur-unsur kebudayaan. Wujud kebudayaan ditemukan dalam unsur-unsur universal kebudayaan. Unsur-unsur universal kebudayaan sendiri adalah unsur-unsur yang dapat ditemukan di semua kebudayaan yang ada di bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Dalam buku Universal Categories of Culture, karangan dari C. Calhoun, berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, ada pengetahuan. Yang ketiga, ada organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, sistem peralatan hidup. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Nah, tadi sudah mengetahui ada 7 unsur kebudayaan. Jadi, pasti ketika kita melihat sebuah kebudayaan atau kita mengenal satu kebudayaan, pasti ketujuh unsur tersebut ada di seluruh kebudayaan yang ada di dunia. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk yang kedua, yaitu membahas pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, faktor-faktor geografis ini memiliki pengaruh terhadap budaya yang akan berkembang pada suatu wilayah. Adanya penampakan seperti gunung, pasir, laut,
pantai, lembah, itu akan mempengaruhi bagaimana pola masyarakat tersebut akan hidup. Lalu fitur-fitur fisik geografi yang mempengaruhi budaya yang ada di masyarakat antara lain adalah iklim dan bentang alam. Nah, kita ketahui bahwa iklim sendiri merupakan rata-rata cuaca yang ada di suatu wilayah dengan luas lingkup wilayah yang cukup luas dan dengan rentan waktu yang lumayan lama. Lalu iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam tersebut yang kaitannya dengan lahan, tanah, flora, serta fauna. Oleh karena itu, iklim itu sangat berpengaruh nih terhadap kondisi tanah yang ada, flora fauna yang tumbuh pada daerah tersebut, bagaimana kondisi airnya, kondisi tanahnya itu bergantung pada iklim yang ada seperti itu. Kita lanjut lagi. Keadaan lingkungan alam akan menciptakan kondisi bagi praktik hidup manusia. Lingkungan alam dan kondisi praktik hidup manusia akan berpengaruh terhadap pembentukan kelompok sosial dan karakter kepercayaan atau belief, nilai, norma, dan sistem pengetahuan. Karena hal-hal tersebut akan membentuk sebuah masyarakat dengan sistem budaya dan membentuk cara hidup pada manusia. Jadi akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di pantai dan hidup di gunung karena kita tahu budaya yang ada di dua daerah tersebut sangat berbeda. Hal itu juga karena terpengaruh kondisi alamnya. Ketika di wilayah pantai kondisinya panas, ketika di wilayah gunung kondisinya dingin. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Lalu iklim itu juga sangat terkait dengan tentang ciri-ciri bentang alam yang beraneka ragam. Bentang alam merupakan suatu unit geomorfologis yang terbentang di permukaan bumi yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti evaluasi suatu tempat, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan bantuan, dan jenis batuan. Jenis-jenis bentang alam antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lembah. Berbagai bentang alam ini akan mempengaruhi bagaimana kebudayaan atau bagaimana lahirnya sebuah kebudayaan yang ada pada daerah tersebut. Nah, pada halaman 333 di sini sudah dijelaskan faktor-faktor geografis yang berpengaruh terhadap keragaman budaya. Nah, salah satunya kita mulai dari yang pertama yaitu dari jejak sejarah bangsa Indonesia. Diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok di bagian selatan. Di Indonesia mereka menyebar dan berdiam di ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di pulau-pulau tersebut, mereka tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang terisolasi satu sama lain. Di pulau-pulau itu, mereka membentuk sebuah kelompok-kelompok dengan adanya ikatan emosional, bahasa, serta warisan kebudayaan yang sama. Hal ini dilandasi oleh kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda-beda. Kedua, Indonesia terletak pada posisi silang antar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kondisi strategis yang seperti ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang dan singgah dan menetap di Indonesia. Ada yang berdagang, ada juga yang ingin menyebarkan agama yang dianutnya. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, para pedagang kebudayaan Hindu dan Buddha yang berasal dari India, serta pedagang yang berasal dari Tiongkok, mulai berdatangan ke wilayah Indonesia. Pada sekitar abad ke-13, pengaruh Islam mulai dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India. Sekitar abad ke-16, pengaruh Eropa mulai masuk ke Indonesia oleh pedagang Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Interaksi mereka dengan penduduk lokal mengakibatkan terjadinya amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Akibatnya terbentuklah ras, subras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. Lalu, yang ketiga adalah iklim yang berbeda antar daerah satu dan lainnya.
yang menimbulkan adanya kondisi alam yang berbeda pula tentunya. Kondisi ini akan membangun pola-pola perilaku yang berbeda, serta akan menghasilkan sistem mata pencaharian yang berbeda pula. Akibatnya terjadi keanekaragaman yang bersifat regional antar daerah atau antar wilayah yang ada di Indonesia. Lalu, sebagai contoh, bisa lihat di daerah pesisir pantai, kebanyakan pasti akan bermata pencaharian menjadi seorang petani atau nelayan. Tetapi ketika di daerah gunung, pegunungan dengan iklim dingin, rata-rata bermata pencaharian sebagai perkebunan. Contohnya ada perkebunan teh seperti itu. Jadi mata pencaharian yang kita lakukan itu sering didasarkan pada kondisi alam yang ada pada tersebut. Dapat dibaca juga pada halaman 334, dapat dijelaskan bahwa budaya asli Indonesia banyak berinteraksi dengan budaya asing. Interaksi ini menghasilkan sebuah kebudayaan baru yang semakin memperkaya budaya. Perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda, antara lain akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Akulturasi sendiri merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan tertentu atau kebudayaan asli dihadapkan dengan kebudayaan lainnya dalam arti kebudayaan yang asing. Kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan akan dipadukan dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Ini contohnya adalah seni arsitektur di Indonesia banyak berakulturasi dengan budaya yang ada di Tiongkok dan ada di Eropa, mungkin ada juga yang dari Amerika seperti itu. Lalu selanjutnya ada asimilasi, merupakan pembauran dua atau lebih kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya kebudayaan asli dan terbentuknya suatu kebudayaan yang baru. Yang ketiga ada amalgamasi. Amalgamasi sendiri merupakan proses penyatuan antar dua atau lebih ras kebudayaan melalui proses perkawinan. Ketika amalgamasi ini sering terjadi ya di Indonesia. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Oh iya, jangan lupa ini ada tugasnya ya. Tugasnya yaitu nanti mencari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah masing-masing, serta harus dituliskan keunikannya. Begitu, jangan lupa itu ya untuk dikerjakan. Jadi terima kasih pembelajaran pada hari ini kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.